Tahun 74 itu Coast Plus pernah menelurkan 1 tahun itu 22 album. Tahun 75 dia menelurkan 6 album Coast Plus itu. Tahun 76 dia mengeluarkan 10 album. Coba ya. Selamat datang bosku semua di channel Jeda Ngopi Official. Kita lanjut ngopi-ngopi lagi, ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Kali ini teman ngopi kita istimewa dengan beliau. Nanti ini beliaunya masih saya rahasiakan dulu. Beliau punya hobi yang sangat orisinil, khas dan orisinil. Beliau adalah Pak Anis Rosidi ya. Dipanggilnya Pak Anis ya. Oke, Pak Anis Rosidi. Ini kita lagi ngopi di tadi warung kopinya apa ya Pak? Apa Wagyu. namanya nih? Wagyu ya. Wagyu ini di daerah Binagria. Jadi satu sama restoran, tapi ini coffee shopnya bagus. Tuh kelihatan mesinnya oke punya. Coffee mesinnya. Pak Anis hari ini suka ngopi Pak ya? Suka ngopi. Dulu sempat saya lama karena pernah kena problem dengan perut saya waktu mahasiswa. Asam lambung di sini. Iya. Berapa tahun, kira-kira 5 tahun ini kok it's okay. Ya, saya kembali lagi. Bisa ngopi saya. Mahasiswa asam lambung itu biasa. Biasa ya. Anak kosan, asam lambung, tipes, ya. Berarti mahasiswa sejati, aktivis sejati, atau memang ya begitulah mahasiswa. Dan ini saya mohon maaf, ngerokok enggak apa-apa ya Mas ya? Monggo. Karena nggak pas kalau ngopi nggak ngerokok saya itu. Cuma saya nggak ngerokok Pak. Memang tidak merokok, bukan nggak ngerokok. Kalau ngopi hitam Pak ya? Ini tadi pesan kopi apa ya Pak? Original. Ini Americano. Wih di Americano. Kalau saya sebagai generasi muda, saya nggak tahu kalau bentuknya seperti ini. Tak kira saya lebih menikmati taste daripada kopi ini dengan original seperti ini. Siap. Saya tadi nggak ngira kalau tampangnya terang, banyak esnya, ada gulanya kelihatan gitu lah. Tapi saya biasanya juga masuklah Pak kopi-kopi. Masuk. Dia tergantung situasi. Oke, Pak Anis ini kalau dilihat dari kaosnya itu kelihatan Coast Plus. Nah, ini orisinilnya di sini. Jadi, ini kenangan zaman dulu ini Mas. Berarti belinya udah lama? Bukan beli, saya buat sendiri ini. Ketika masih di Pekalongan Demam Euforia Coast Plus Mania. Pernah di Pekalongan itu. Tahun berapa Pak? Itu dari mulai tahun 2009 kalau nggak salah. Oh, 2009. Demam Plus Manianya justru 2009-an? Di kota dan Kabupaten Pekalongan 2009. Saya kira Pak Jenengan akan menyebut tahun 70-an waktu itu. Nah, itu saya baru umur 2 tahun mungkin ya. 2 tahun, tapi seiring dengan benar waktu itu di Pekalongan ini saya malah di Coast Plus ini. Monggo. Di Pekalongan ini tahun 2009, kebetulan di kajian dulu ada teman-teman kantor itu. Saya dengar ada Coast Plus bukan Coast Plusan, nyanyi lagu-lagu lama gitu. Terus kebetulan ada salah satu leadernya, Mas Yanto gitu. Dia memang mandate ke Coast Plus. Loh ini kok lagu Coast Plus? Akhirnya terbentuk, saya punya obsesi waktu itu agar di Pekalongan ada komunitas Coast Plus seperti kota-kota lain. Jujur saja, Coast Plus itu kan legenda musik. Club Coast Plus. Legenda musik di tanah air Coast Plus. Di Semarang, di Jogja, di Purwokerto, Surakarta apalagi. Hampir semua kota itu ada fans Coast Plus. Dan mereka sering berkumpul, mengapresiasi dan mengapresiasi. Grup-grup musik bermunculan di situ. Lah ini, ayo kita bareng-bareng Coast Plus nanti suatu saat kita tampil. Waktu itu namanya grup bandnya Selection Band. Oh, membentuk sudah ada band Selection ya? Band ya. Bukan membentuk komunitas. Ya, belum terbentuk. Setelah itu latihan di studio terus, akhirnya saya berusaha ditunjuk sebagai seorang manajer ceritanya. Manajer band? Band itu saya mencari tempat untuk sebagai ajang ekspresi. Seperti itu. Tahun 2009 betullah kita manggung di Wapres. Wapres Jatayu. Wapres Jatayu.
Sambutannya luar biasa, ternyata penggemar Koes Plus banyak, terutama generasi lama yang dia tumbuh bersama iringan lagu-lagu Koes Plus. Koes Plus itu kan dimulai tahun sebenarnya dimulai tahun 1958. 58 itu Koes Brother namanya. Oh ya, masih Koes Brother. Koes Brother, bukan Koes Bersaudara. Masih ada John Koeswoyo juga. Kemudian tahun 62 kalau nggak salah itu berubah menjadi Koes Bersaudara. Oh, sebelumnya Koes Brother, terus Koes Bersaudara, terus kemudian kalau nggak salah tahun 69 ada reformasi di Koes Plus sendiri dengan keluarnya Nomo Koeswoyo dan Yok waktu itu. Karena perbedaan visi misi bermusik antara keluarga besar Koeswoyo dengan manajer Tony itu menjadi Koes Plus dengan masuknya Kas Muri itu drummernya. Nomor diganti. Terus bassnya diganti, waktu itu pernah diganti oleh namanya Toto AR. Jadi Koes Bersaudara. Itu tahun 60-an. 69. Koes Plus berdiri 69. 68, 69 lah itu. Lah, panjenengan berarti termasuk yang tumbuh diiringi lagu-lagu Koes Plus. Ya, masa kanak-kanak saya tuh ketika saya berjalan itu kan tetangga saya di gunung tinggi ku temuin semua menyetel lagu-lagu Koes Plus. Ada Diana, kemudian kembali ke di terngiang terpatri di dalam ini Koes Plus itu enak waktu itu. Saya belum berpikir jauh mana, belum bisa mengapresiasi musik Koes Plus seperti apa, belum. Itu nanti akan tumbuh ketika saya kuliah di Semarang. Nah ini. Nah, terus ini waktu itu tahunnya pokoknya ini enak didengar gitu. Enak didengar dan punya apa ya? Memori yang. Nah ini oleh karena itu saya pengalaman masa kecil, kemudian saya di Semarang juga sering Koes Plus, melihat Koes Plusan di Semarang. Kembali ke sini. Di Semarang itu waktu kuliah gitu. Waktu kuliah. Itu waktu itu Koes Plus masih aktif bermusik ya? Enggak, sudah enggak begitu. Karena masih aktif tapi saya kuliah tuh tahun 89 setelah meninggalnya 2 tahun setelah Tony Koeswoyo meninggal. Nanti agak mulai meredup Koes Plus. Sudah meredup, sudah ada band-band kekinian. Tapi sepeninggalnya Tony itu sampai tahun 90 sampai 2000 itu masih aktif Koes Plus hanya tapi bongkar pasang gitu. Dengan segala intriknya itu panjang sekali kalau kita bicarakan masalah. Berarti personilnya Koes Plus itu siapa aja, Pak? Koes Plus itu yang utama adalah Tony Koeswoyo, dia leadernya. Tony vokalis? Bukan, dia leadernya, dia pegang keyboard sama melodi, kemudian drummer ada di Muri atau Kas Muri itu, kemudian bass ada di Yok Koeswoyo, dan rhythm sama vokal di Yon Koeswoyo. Vokal juga Yok juga duet kan, itu lebih kuat di duetnya. Karena Koes Plus itu banyak sekali aliran musik yang mempengaruhi perjalanan waktu daripada Koes Plus itu, salah satunya adalah duet Avril Brothers. Jadi Koes Plus itu banyak sekali dipengaruhi oleh musik-musik yang di eranya. Zaman itu. Ya, ada Bee Gees, ada Elvis Presley, padahal Beatles lebih kental lagi, Avril Brothers. Ya. Saya kok melihatnya ya karena referensi musik saya untuk tahun-tahun itu kan dikit. Iya. Melihatnya ini mau apa tahun-tahun itu tuh iramanya seperti itu ya, Beatles, Koes Plus gitu. Jadi Koes Plus hebatnya lagi legenda musik di samping banyaknya produktivitas lagunya. Juga semua hampir genre musik masuk omongan di Koes Plus. Hampir semua genre musik. Melayu, pop Melayu, dangdut, kemudian pop, rock and roll, heartbeat. Itu masuk semua Koes Plus, keroncong, pop Jawanya. Ini legendanya Koes Plus, dia sampai sangat produktif antara tahun 74 sampai 76 itu, bahkan tahun 74 itu Koes Plus pernah menelurkan satu tahun itu 22 album. Tahun 74. Kemudian 22 album. Itu hit semua, lagu original ciptaan itu Koes kalau Plus semua. Saya masih kuliah saat itu gimana mengikutinya? Oleh karena itulah yang disebut dengan totalitas daripada Tony Koeswoyo bermusik. Ketika dia mengeluarkan nanting ya istilahnya, mau bermusik atau berkarir di bisnis lain silahkan, Nomo keluar akhirnya waktu itu, karena dia lebih menitik beratkan pada penghidupan dia berdagang kan waktu itu, Nomo kalau nggak salah itu, dia keluar diganti Muri itu.
Kemudian tahun 75 dia menelurkan 6 album Cos Plus itu. Tahun 76 dia mengeluarkan 10 album. Bayangkan, 22 album setahun. Didi Kempot belum ada apa-apanya. Ada sekitar 953 judul lagu. 173 album kalau nggak salah. 93 album ya. Sangat banyak sekali ya Pak ya? Ya. Lah ini kembali ke Pekalongan lagi. Setelah itu kami sempat belalang buana. Cos Plus ini dulu namanya Selection Band. Kemudian mulai ngeremboko di Wapres itu dengan Mas Rida. Mas Rida itu penggiat seni budaya di Kota Pekalongan. Kita diberi tempat di Wapres di Jayapati itu. Setelah itu kemudian kita berkembang, kita main hampir 1 tahun di Mamma Mia di Dupan Mall itu. Ya, itu antara tahun 2000. Maksudnya tahun 2011 2012. Hampir 1 tahun tuh berarti ngisi tiap tiap malam Sabtu. Oh, malam Sabtu. Iya, tiap malam Sabtu. Khusus lagu-lagu Cos Plus. Iya, khusus Cos Plus, mengeksploitasi lagu Cos Plus. Dan itu nanti berkerumun banyak sekali orang-orang pencinta Cos Plus. Sampai terbentuk Cos Plus Jiwa Nusantara di Kota Pekalongan. Akhirnya terbentuk komunitasnya. Dan ini tahun 2009 2010 kalau nggak salah itu saya kenalkan, saya bawa kelompok ini, musik ini untuk melalang buana ke berbagai kota. Kita mengikuti festival Cos Plus. Ada komunitas ada, Cos Plus. Ada. Festivalnya. Iya, ada namanya Parade Cos Plus. Itu rutin, Semarang rutin, Solo rutin. Setahun sekali. Iya. Dulu tahun antara itu masih aktif, kita main di RRI. Membawa nama Selection Musik. Kemudian kita akhirnya ketemu sama personel Cos Plus waktu itu. Saya menemui Mas Yon Koswoyo waktu itu. Sekarang masih. Iya. Yon Koswoyo waktu manggung di Dupan, kemudian leader kami Mas Yanto, pemimpin kami Mas Yanto, kita utus ke pertemuan grup-grup musik Cos Plus di Bogor, ketemu sama Mas Yok Koswoyo. Se-Nusantara itu? Iya, di Bogor itu Mas Yanto bilang, namanya dikasih nama grup kami namanya, diberi Gedang Plus, namanya Gedang Plus, Gedang Plus. Itu yang memberi? Yok Koswoyo langsung. Oh, Yok Koswoyo. Nanti Gedang Plus. Lu kok Gedang, Mas Om Yok ceritanya Mas Yok. Gedang itu jomeneh menungso codot we seneng le, seperti itu. Semoga grup Cos Plus Pekalongan disenangi oleh masyarakat Semarang. Tapi ternyata Gedang itu diambilkan dari judul lagu Kos Bersaudara 87. Judulnya Uit Gedang. Bagus sekali. Akhirnya kami tulis Mbak, Gedang Plus artinya Cos Plus dari Kota Pekalongan. G-nya kan letter G. Gedang Plus. Karena Gedang ini namanya sangat Pekalongan sekali, Pak. Ya, Gedangnya kayak gitu ya. Lah ini kemudian kita pernah main di atrium. Kemudian kita paling lama itu di Cafe Jawa. Cafe Jawa. Lah seiring Cafe Jawa itu tidak melanjutkan usahanya, tutup. Sampai sekarang ya tutup, bubar semua. Jadi saya katakan Cos Plus itu ngerembokot, tidaknya Cos Plus itu harus ada satu grup, ada komunitas pencintanya, dan ada tempat mengapresiasi. Biasanya kafe-kafe ini. Nah, kafe-kafe ini harus simbiose dengan grup-grup Cos Plus ini. Jadi ini ya, hidupnya itu pertama dari ada grup band. Grupnya yang aktif menyanyikan lagu-lagu itu. Mengeksplor, kemudian ada komunitasnya. Lalu dan ada tempat mengapresiasi. Iya. Kuncinya di situ ya. Jadi di situ cukup nanti dengan nyanyi-nyanyi sendiri atau enggak, karena sekedar kopdar tok itu nggak cukup. Karena apa? Di situ nanti akan ada diskusi-diskusi. Tidak hanya sekedar kalau istilah Jawa itu guru gotro, guru swara, guru wilangan. Nanti nadanya, syairnya, tapi ada filosofi. Nilai-nilai filosofi dari lagu-lagu Cos Plus luar biasa kalau jenengan melihat. Khususnya lagu-lagu Jawa Cos Plus. Jadi contoh, Pak. Kalau mengapa saya mengatakan Cos Plus legenda, itu ada berbagai alasan. Satu, dia dengan karyanya yang luar biasa. Kuantitas maupun kualitas lagu-lagunya banyak sekali. Kemudian yang kedua, dia ikut mewarnai sejarah bangsa Indonesia. Salah satunya Cos Plus ini. Karena dia pernah menjadi duta. Nanti saya ceritakan peran Cos Plus dengan lagu-lagu Nusantaranya. Dia pernah menjadi duta menyatunya Timur dengan Indonesia juga. Dia berperan juga di situ. Kemudian di samping itu Cos Plus lagu-lagunya syarat filosofi. Ada pitutur di Cos Plus, khususnya lagu-lagu Jawa. Kalau jenengan contohnya simpel aja lah. Contoh, kelihatannya satire tapi maknanya dalam.
mungkin jangan generasi muda saat ini nggak tahu lagu-lagu Koes Jawa yang lain ya. Iya, saya taunya yang ya, saya ambil aja Tul Jaina aja lah. Oh iya. Dengar kan? Ya. Kelihatannya lagu-lagu dolanan, tapi coba bayangkan. Gula Jawa rasane legi, krepek melinjo dipangan asu. Arep mulya kudu marsudi. Buta ijo jadi tunggu. Kalau kamu pengen mulia, pengen bagai hidupnya, marsudi itu ya berusaha, bekerja. Buta ijo ojo digugu. Kamu tidak mengandalkan nyupang buta ijo. Nah ini. Oh iya, maksudnya buta ijo itu nyupang. Ini, buta ijo kan dulu kan nyupang. Pengen hidup enak tapi nyupang. Mengambil jalan pintas. Lagi dong. Abang-abang gendera londo. Wetan sithik kuburan mayit. Klambi abang nggo tondo moto, wedak pupur nggo golek duit. Apa? Orang mencari uang dengan modal wedak pupur. Pengesan seperti. Apa itu maksudnya, Pak? Berias. Ya, bisa diterjemahkan wedak pupur golek duit itu orang yang mencari uang dengan mengandalkan wedak dan lipstik siapa? Oh. Nah, ini kan dalam sekali. Belum lagi lagu-lagu Jawa yang lain. Ada lagi Kodok Numpak Jaran. Wah, banyak sekali. Itu tentang pemimpin yang seperti kodok. Wah, itu luar biasa. Kelihatannya guyon tapi luar biasa, pitutur dan filosofi. Makanya ini yang ngarang siapa sebetulnya? Apakah Tony dengan generasi muda segitu atau Kuswoyo sendiri? Karena bapaknya juga dari Tuban sih. Jadi, Tuban. Kalau buat panjenengan, kalau saya milenial tahunya lagu Kus Plus itu ya Diana, ya yang itu Pak yang ngepop. Tapi ternyata kan banyak lagu yang lain yang kami tidak tahu dan berkesan. Jadi menurut panjenengan yang lebih istimewa dari Kus Plus itu lagu yang ngepop seperti yang diketahui saya tadi, atau justru yang Jawa-Jawa semuanya tadi? Kalau saya semuanya, karena baik yang pop juga lagunya itu ada tentang percintaan juga ada, tentang emosi jiwa suasana emosional juga ada, kemudian kritik sosial juga ada, banyak sekali kritik sosial lagu-lagu Kus Plus. Terus saya kembali kemudian lagunya dengan Timur Timur tadi, dia pernah dikirim oleh pemerintah Orde Baru waktu itu di tahun integrasi Timur Timur itu tahun 76 ya. Tahun 77 dia dikirim ke Timur Timur untuk muhibah budaya. Dia nginep di Hotel Taurismo kalau nggak salah itu, ketemu sama rumboynya sana itu, namanya Da Silva. Rumboy di hotel itu. Di hotel itu, dan dia mempersonifikasikan bahwa masyarakat, bahwa Da Silva itu adalah personifikasi daripada rakyat Timur Timur. Lagunya bagus. Da Silva, akhirnya kau tiba lah itu. Da Silva dengan apa? Aku berjanji, kau ku jaga nanti. Lah itu. Rakyat Timur Timur, jangan takut, kamu punya saudara di Indonesia, akan kami jaga. Ku kan selalu menemani. Bagus lagunya itu, luar biasa. Apalagi semenjak dia di penjara oleh Soekarno tahun 65. Karena 65, waktu itu 65, iya. 65. Pokoknya 13 PKI itu kapan? 65 ya? 65. Dia dilepaskan sehari 30 Oktober dia dibebaskan, besoknya PKI meletus. Dia itu kemudian kan ditangkap karena katanya lagunya ke barat-baratan gitu kan? Iya, ke barat-baratan. Yang Bung Karno lebih ke blok timur-timuran. Iya, tapi kadang ada juga yang mengatakan bahwa ceritanya Mas Yok itu juga sebetulnya itu adalah desain dari Soekarno. Seolah-olah dia ditangkap, nanti dia akan disuruh lari ke Malaysia. Waktu itu masih hangat-hangatnya demam anti Malaysia, Ganyang Malaysia itu. Nanti dia untuk dikirim ke sana mencari suaka di Malaysia gitu loh. Ceritanya seperti itu. Tapi terlepas dari itu semua, semenjak dari itu banyak sekali mencerahkan Kus Plus, dia lebih nasionalisme lebih tumbuh. Dia menciptakan album Nusantara, banyak sekali Nusantara, tentang ekspresi kecintaan Kus Plus terhadap Nusantara ini. Itu salah satu sisi mengapa Kus Plus menjadi legenda dan tidak lekang oleh waktu, oleh zaman, oleh generasi. Masih kalau banyak. Di grup band Kus Plus itu yang paling aktif menciptakan lagu siapa? Tony Kuswoyo. Tony Kuswoyo itu yang melodi tadi ya? Dia anak tertua di Kus Plus. Kayaknya memang band-band itu rohnya ya Tony Kuswoyo. Band-band legendaris di zaman itu selalu ada orang yang sangat produktif membuat lagu gitu ya, kayak John Lennon, Paul McCartney itu di grupnya ya terus gitu nanti. Iya. Itu sangat produktif terus. Jadi saat ini di Pekalongan saya juga kadang menyayangkan, saya kadang rindu karena dulu itu saya hiburan saya kalau
setiap minggu sekali mesti ada cosplay. Sekarang nggak ada. Sekarang berarti komunitas itu tadi sudah Ya ada, tapi masih ada, tapi ya bagaimana komunitas, apa arti komunitas kalau nggak pernah mengapresiasi, tidak pernah mengekspresi. karena tadi kafenya tutup itu Iya, semenjak itu ya. Dan ini grup ini masih ada, grup yang Gedang Gedang Plus Plus itu, itu. tapi ya itu anggotanya sudah ada yang dari Pemalang 2 dengan pergantian personel itu, Pemalang 2, Kendal 1, Pekalongan 1. Panjenengan Yang lain. sebagai apa Pak? Saya tahun 2012 sudah mundur dari itu. Sudah bukan pemain? Iya, banyak sekali suka duka. Saya bukan pemain, saya tuh nguri-nguri, saya tuh nggak bisa bermusik, suara saya juga tidak bagus betul, tapi saya pas di lagu-lagu Jawa. Hampir semua lagu Jawa Cosplay saya menguasai. Iya. Jadi saya juga senang sekali pernah ditanggap mantenan kemana, tidak mikir bayaran waktu itu, betul nggak mikir. Dan ketika publik mengapresiasi itu ada kebanggaan tersendiri. Saya pernah punya di Seragi waktu itu, di jeda mantenan duduk itu, saya nyanyikan lagu kalau nggak salah Katresnan. Kebetulan lagunya Close Plus? Close Plus, Katresnan itu, Katresnan. Katresnan judulnya. Saya menyanyikan, orang pada makan tuh berhenti semua, kebetulan dia biasanya orang Temanggung, orang tua-tua yang datang. Dia berhenti makan cuma mendengarkan lagu Katresnan itu. Terus saya selesai lagu, Mas tolong dinyanyikan sekali lagi. Jadi dia punya kenangan dengan itu. Jadi banyak sekali kenangan. Saya juga pernah menyanyikan lagu di Kajen kalau nggak salah di acara itu. Maria, ada orang nangis. Nangis dengan, lu kenapa bapak nangis? Waktu kita ajak nyanyi bareng itu dia nangis, pernah nangis. Itu apa? Dengan lagu ini saya teringat masa lalu. Berarti masa lalu, entah dia punya pengalaman yang luar seperti apa dengan namanya Maria itu. Maria itu lagunya juga sedih sekali karena menceritakan ketika Yok Kuswoyo ditinggal pergi istrinya, kecelakaan waktu itu. Maria. Jadi meninggal dunia. Itu saya pernah ceritain sama senior saya, pernah kerja di swasta di Jakarta Pak. Iya. Kebetulan atasan saya itu se-alma mater, Iya. angkatan 80-an, Iya. 89 gitu lah. Suatu hari dia katanya di kampus itu pensi biasa ya. Iya. Hampir semua band itu menyanyikan lagu-lagu rock luar negeri saat itu. Iya. Ya kayak mungkin yang seperti yang katanya Pak Jokowi suka itulah. Nirvana, Led Zeppelin segala macam. Terus bandnya si senior saya itu hanya dia yang menyanyikan lagunya Close Plus. Yeah. Dan ternyata itu disukai karena disukai oleh penonton, oleh dosen-dosen gitu, karena daripada gedebu gitu ya. Yeah. Maksudnya mungkin suasana waktu itu gubuk akhirnya malah penampilan kami itu beda sendiri karena nggak ngerok yang seperti waktu itu lagi booming. Kita nyanyi lagu-lagu Close Plus dan sangat diapresiasi Di Purwokerto itu. Iya, Purwokerto ada itu, Jibles namanya. Jibles. Ya, Nama kalau jenengan bandnya. termasuk mahasiswa gaul, kuliah itu pasti kenal Jibles. Wah, saya mahasiswa marginal, Pak. Di Nah ini pinggiran. sama, cerita jenengan itu sama ketika tahun 72. Close Plus ada Jambore Band Nasional di Senayan. Hanya Close Plus yang menyanyikan lagu ciptaannya sendiri dan lagu Indonesia. Dia mendapat penghargaan nomor 1, itu Jambore Band Nasional tahun 72 kalau nggak salah. Yang Dibuka lain nih. lagunya. Ya, kan waktu itu luar. sudah mulai muncul juga grup-grup seperti Nek Deloitte, terus Pampres itu kan setelah Close Plus sebetulnya ya. Ya, itu membawakan lagu-lagu barat. Yang mendapat penghargaan adalah Close Plus pernah mendapatkan penghargaan di Jambore Band Nasional tahun 72, dia mendapat penghargaan. Grup band itu tahun 72. Jadi kalau cerita Close Plus ini sebetulnya saya tidak begitu ahli betul di sini, tapi minimal saya punya obsesi waktu itu. Alhamdulillah pernah terlampaui, jadi saya juga merasa di Pekalongan itu biar sama dengan seperti yang lain. Di komunitas tempat berkumpul ada, ini karena kita jarang sekali Pekalongan itu punya tempat mengapresiasi. Karena memang tadi itu nggak bisa berdiri sendiri. Orang pengennya cari hiburan tapi yang gratis ya. Ya. Nah sekarang kalau kafe mengundang live musik, berapa biaya? Listrik, ini alatnya, seperti itu. Tapi kebanyakan mereka datang minum es teh duduk 5 jam. Kan rugi ini. Lah Masalahnya ini, wifi on Pak 5 jam. lah ini oleh karena itu ada simbiose tadi itu. Jadi ini saya pernah memberikan ini mengapresiasi grup Purwokerto Jibles waktu itu. Saya datang bawa kaos. Saya nyetak seperti ini persis, ada Jibles bekal. Berikan mereka. Ya, saya baik hubungannya. Dengan Semarang saya juga baik karena saya pernah main di Semarang, di RRI pernah main, di Wonderia pernah main. Kita diberi waktu untuk tampil di Sriwidari.
Solo. Solo itu ada apa? Ada bukan jambore, tapi festival Kos Plus. Kita ikut sana. Kan di situ ada ketentuan Pak. Silakan nyanyi lagu, tapi ada masing-masing grup menyanyikan 3 buah lagu. Tapi lagu wajibnya harus lagu yang irama kasidah. Di Sriwedari kasidah. Ada kasidah juga Kos Plus itu. Oh gitu. Kayak zaman wis akhir bumi ne goyang. Oh itu lagu Kos Plus. Tinimbang mikir ayo sembahyang. Itu pernah saya nyanyi waktu itu di Sriwedari bersama Gedang Plus ini dengan Mas Yanto, dengan Mas Susworo. Mas Susworo ini sekarang sudah Mas Gatot sama Mas itu, karena Kos Plus itu dari selection sampai ke ini Gedang Plus itu formasinya berganti-ganti. Dan Pak, saya mundur tahun 2012 saya mundur. Ada 2 pertanyaan terakhir Pak. Pertama itu di komunitas itu ada orang-orang seusia saya nggak Pak? Paling muda saya. Wah, paling muda ya Kak. Oh maksudnya komunitas waktu itu terakhir? Di komunitasnya bukan di bandnya. Ada. Berarti anak muda anak juga. Panjang itu siapa namanya saya lupa gitu. Ada yang ini ya. Oke. Ini Dan juga banyak sekarang yang senang lagu dari Doro itu pernah ada grup nyanyikan lagu-lagu Kos Plus Doro Pekalongan itu. Anak muda. Karena apa? Chordnya itu Kos Plus itu mudah. Itu kan kita muda tapi sebetulnya tidak angel-angel gampang lah kalau sebetulnya itu, karena Kos Plus itu unik. Saya juga nggak begitu paham, tapi Tony itu luar biasa mengolah chordnya itu. Sebetulnya Kos Plus itu hanya ada 3 sampai 4, tapi jadi menghasilkan lagu yang iramanya yang luar biasa. Oke. Terus nih gitu. Pak, terakhir Pak. Mungkin ini sudah nggak ke topik Kos Plus. Ketika panjenengan sangat menyukai Kos Plus Pak, lalu melihat apa? Setiap generasi itu kan punya band-band sendiri ya. Iya. Apakah panjenengan itu juga menyukai band-band baru, atau maksudnya itu melihat tidak ada yang sehebat Kos Plus misalnya? Enggak, saya senang itu sepanjang musiknya itu enak saya dengar gitu. Saya senang lagu-lagu lama itu Maaf, yang bisa saya dengarkan dengan musik dengan telinga saya yang karena sebuah lagu itu bisa mewakili perasaan jiwa, bisa membawa kenangan tersendiri. Kalau dengan grup sekarang kan, dengan paradigma musik sekarang itu kan luar biasa perkembangannya, teknologi juga luar biasa. Dengan itu saya lebih senang dengan lagu-lagu lama sebetulnya. Top Memories itu saya suka, Sweet Memories saya suka. Dan saya juga tidak anti, karena anti apa? Mengapa saya bisa mengatakan membandingkan grup Kos Plus itu dipengaruhi oleh banyak lagu, oleh banyak grup lain, karena saya juga mendengarkan Elvis Presley. Ada kesamaan lagu Elvis Presley itu lagi Semanis Rayuanmu sama seperti You Will Always On My Mind. You Will Always, Maybe I, itu lagunya Elvis kan, Maybe I, di Kos Plus, Semanis Rayuanmu. Terus di Massachusetts, Bee Gees, dia 2 kental. Coba bandingkan antara lagu Massachusetts miliknya Bee Gees dengan Kembali ke Jakarta, persis ketukannya persis. Teng tong teng teng toreng tong, feel I'm going back to Massachusetts nih. Di sana rumahku. Tapi berapa bar dia pindah itu. Tapi pengaruhnya kental sekali. Apalagi lagunya Alvin Brother. Di dalam hatiku, di dalam hatimu. Itu persis miliknya Alvin Brothers. Duet Yok itu sama persis dengan duetnya Alvin Brothers. Ini ya. Terus lagu Naseret, di Purple, itu masuk cuma pengaruh ini. Lagu rock and roll-nya Elvis, heartbeat-nya, wah luar biasa. Memang semangat zamannya lagunya seperti itu. Karena Kos Plus tumbuh bersama dengan grup-grup waktu itu, dan wawasan bermusik Mas Tony Kuswoyo luar biasa. Zaman segitu, banyak hal-hal dia imajinasinya luar biasa. Coba bayangkan bis sekolah. Lagu bis sekolah itu diciptakan Jakarta waktu itu belum ada bis sekolah. Bis sekolah yang ada tunggu. Bis sekolah itu baru ada di kota-kota besar di Eropa seperti Inggris itu. Jakarta belum ada bis sekolah, tapi dia menciptakan bis sekolah yang kutunggu. Tahun 72 belum ada. Malah belum ada bis sekolah di Jakarta. Ini kan luar biasa. Jadi dia membayangkan berada di luar tapi tetap dengan konteks lokal. Lah inilah kadang syair kemudian sejarah itu kadang menjadi bahan kita berdiskusi ketika kita kumpul sambil dengan lagu ini. Mas, coba lagu ini. Saya pernah menanyakan, jujur langsung dengan Mas Yok,
Yok Kuswoyo waktu itu. Mas Yon Kuswoyo di Hidupan. Mas, saya mau tanya Mas, itu lihatlah jendelaku itu sebetulnya hijau atau biru? Jendelanya itu hijau, tapi dia nyebutnya seperti biru. Lihatlah jendelaku warna hijau. Ada yang ngomongnya warna biru. Lah ini, oh itu warna hijau saya mengatakan. Ada lagi melati biru. Ada yang mengatakan dan dikala, ada yang mengatakan candi ala. Candi ala. Iya. Dan dikala bunga-bunga, sebetulnya itu loh. Candi kala bunga-bunga. Candi ala itu candi Allah. Iya, Pak. Nah itu, lah ini. Sore. Hal seperti itu kadang asik untuk didiskusikan ketika komunitas bertemu. Itu kayak ini Pak ya, Iya. apa? Zaman dulu kan, kalau zaman sekarang kita mau tahu lirik lagu tinggal googling jret Iya, ketemu. iya. Zaman dulu kan Oh, enggak ada. baru hanya di albumnya. Coba kapan-kapan jenengan nanti referensi Plus buka. Ya kan, mungkin waktu itu lirik lagu itu cuma tertulis di albumnya. Iya. Kalau punya gitu ya. Ya, makanya itu menjadi justru romantisme tersendiri, beda dengan generasi sekarang yang cuma lihat langsung googling langsung ketemu. Musik juga gampang Pak, Iya. efek-efek aplikasi banyak. Saya yang suaranya orang jelas begini kalau nyanyi, Iya. kalau ketemu mixer sama programmer yang bagus itu bisa jadi Iya. artis YouTube Pak. Dan ini Karena juga pakai cover legenda auto-tune. Kus Plus itu saya tadi mengatakan kembali mengapa Pak Anies dengan musik sekarang. Grup sekarang itu hitnya lagu paling bertahan berapa tahun sih? Berapa bulan hilang. Satu, bahkan Tapi bisa jadi lagu-lagu habis itu nggak Plus- bisa bikin hit lagi. Lagu-lagu Kus Plus nggak lekang oleh waktu sampai sekarang deh. Coba jangan tanya lagu ini. Terlalu indah Iya, iya. semua orang pasti akan Orang masih tahu. ini. Lah inilah. Ini maka saya katakan lagu-lagu Kus Plus tidak lekang oleh dimensi waktu sama generasi. Ini. Dan lagu-lagu Kus Plus banyak dinyanyikan lagi oleh generasi saat ini, oleh penyanyi saat ini, oleh grup saat ini dengan aransemen yang berbeda tentunya. Lah ini. Dengan cita rasa saat ini. Cara yang berbeda itulah. Jadi menarik sekali obrolan dengan Pak Anies ya. Tak terasa durasi panjang dan kuota yang dipakai sudah panjang. Tapi sebetulnya kalau nanti masih ada komunitas itu sebetulnya enak kita Siap. sambil Kita sambil melihat menyaksikan. Tapi saya juga sangat menyayangkan di pasca Cafe Jawa itu belinya Mas Aris itu diangkang dengan alasan ekonomi, alasan apa prospek pemasaran dia harus menutup kafenya, kita nggak punya. Ini mungkin bapak-bapak yang anggotanya bisa buka kafe sendiri Pak, untuk memfasilitasi. Itu ada orang senang. Nah, oleh karena itu nanti harapan kami juga nanti ada. Sebetulnya Kus Plus juga masih terakhir itu saya nyanyi terakhir itu di tempat manggung sekali seminggu itu, di samping tempat apresiasi juga koreksi grup. Bahwa grup itu jangan hanya nyanyi lagu-lagu itu saja. Kus Plus ada 953 lagu. Dieksplor coba ini. Jangan itu dong. Makanya saya lagu tuh kalau saya pas nyanyi waktu itu dan grup tidak pernah lagu-lagu yang populer saya nyanyikan. Saya nyanyi lagu yang baru pasti. Coba nggak ada yang tahu. Kodok numpak jaran kahanane pancen ngene. Ulo adus geni den bagus rano wong sing wani lho. Kodok numpak jaran banyakkan pemimpin seperti kodok itu numpak jaran. Dia isinya apa? Arogan semua. Nggak ada yang den bagus, nggak ada yang berani. Wedhus mangan sego den bagus rak duwe dosa, ora didosa. Ula adus geni nanggung dosa. Ula adus geni den bagus rano sing wani cempe mangan jambi nanggung dosa salawase. Terus refnya itu kawula alit kabeh pengin sing becik gemah ripah loh Jinawi Nuswantara. Nuswantara itu gemah ripah loh Jinawi. Ngenteni padange Surya Kencana, masyarakat itu menunggu pemimpin yang adil sebetulnya. Itu sebetulnya kalau tafsir dari lagu Kus Plus itu luar biasa. Saya filosofinya luar biasa. Ya. Ini Hati kelihatannya satire lagu jenaka tapi dalam maknanya banyak sekali. Kalau kita mau menafsirkan ya, tapi orang kan bebas menafsirkan masing-masing. Tapi sebetulnya apa yang dikehendaki dari penciptanya Mas Tony sama Kuswoyo mungkin ikut andilnya itu. Dia ikut ada pesan-pesan moral di sini. Inilah. ya karena memang
lagu-lagu zaman itu tuh dibuat dengan perenungan yang dalam gitu ya. Coba coba nelongso jaman rekoso urip pancen angel mulane ra usah ngomel angel tapi nggak usah mengeluh kamu. Urip pancen mulane Itu relevan sebenarnya. Saat ini juga coba dengan musim corona saat ini. Iya, relevan nggak? Relevan sekali. Ya tau. Urip pancen angel mulane ra usah ngomel. Hati kudu tentrem nyambut gawe kanthi seneng. Ayo, lagunya kan ajaan untuk tidak berkeluh kesah, untuk bekerja keras. Ya apa to kanca pengen mulya ra gelem rekoso budidaya. Banyak orang yang pengen mulya tapi nggak mau rekoso. Ya. Ini sangat panjang sekali. Panjang. Banyak kalau kita apalagi membahas kiprah Koes+ yang puluhan tahun nggak luar mungkin biasa. Maka habis dalam waktu saya kadang juga masih mempunyai obsesi kapan Koes+ di Pekalongan itu tumbuh lagi karena masih banyak generasi yang tumbuh dengan Koes+ itu masih banyak nanti. Karena rentang tahun 70-an itu kan masih banyak generasi yang sekarang usionya seperti yang sudah umur 60, 50 tahun. Tapi sebenarnya generasi milenial kayak saya ini Pak sebenarnya terbuka dengan lagu-lagu lama, terbukti Didi Kempot yang sudah meredup itu bisa muncul lagi. Coba ada, dan yang muncul juga lagu-lagu lama. Sekarang kalau di nasional ada grup musik, grup band dengan mengeksplor lagu-lagu Koes+ lagi dengan lagu-lagu Jawanya Koes+ kalau dia mau, saya yakin terkenal. Iya. Karena luar biasa lagu Koes+ itu ada berapa album ya yang Jawa itu. Koes Bersaudara itu ada 3 atau 3, Koes+ ada berapa banyak sekali. Terakhir itu 87 itu. Itu lagunya wah syarat filosofi semua. Ada yang lagu jenaka enggak, yang hanya sekedar lagu guyon tapi juga ada yang syarat filosofi. Pak kalau dibikin sekarang terus dikoplo ikhlas nggak Pak? Ya silakan. Karena sekarang tuh hobinya koplo Pak. Tapi orang pencinta Koes+ betul kadang ini kurang ajar iki cah iki. Lah itu karena ini wong Aisyah Rasulullah aja dikoplo kok. Ya. Wong saya aja Ariel nyanyikan lagunya Koes+ dengan aransemen lain itu wong ini selingkuh kurang ajar ya. Itu. Karena aransemen original itu yang saya butuhkan. Saya masih punya semua kaset Koes+ yang original semua, saya masih punya. Piringan hitam? Enggak, kaset. Kaset. Oh, kaset. Oke, menarik sekali ya obrolan kita dengan Pak Anies. Terasa waktu sudah lama, banyak sekali yang bisa diceritakan. Bahkan ini sepertinya masih banyak yang ingin. Tapi saya juga nyun sewu loh Mas, ini saya ngomong Koes+ seperti ini bukan berarti saya ahli betul di Koes+ di Kota Pekalongan. Enggak sama sekali karena saya hanya juga dulu tuh penyakitan untuk melestarikan negara biar ada komunitas di Kota Pekalongan. Kalangan umum Pak Jenengan termasuk yang tahu. Ya sedikit-sedikit lah mungkin tahu. Karena kita kan lebih nggak tahu Pak. Jujur saya baru dengar lagu-lagu yang Jawa tadi. Beberapa udah dengar tapi nggak ngira itu lagunya Koes+. Iya. Tol Jaina itu saya tahu lama tapi baru nggak itu lagunya Koes+ ya. Tak kira lagunya siapa? Gitu. Oh, itu masuk orang gaptek apa ya kok gaptek? Kurang update. Kuper berarti jenengan itu. Kuper. Ini ciri-ciri anu yo mau pinter jenengan mesti. Siap. Ya. Luar biasa ya musik itu memang menyimpan memori ya Pak. Ya? Universal dan sebagainya. Orang nyanyi kita bisa ingat kenangan yang terjadi pada saat orang itu nyanyi. Baru denger ting 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 itu kita sudah ingat wah dulu misalnya panjenengan lagi kuliah atau dulu denger apa itu langsung ingat. Saya betul Mas karena kalau dengar lagu Diana itu mesti ingatan saya tuh jauh tahun 76 70 berapa saya mengangkat sekolah SD itu sambil dengarkan itu. Betul. Memang itu luar biasanya nada ya itu apa sesuatu yang menjadi gift buat kita manusia mengenal itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bahas Pak pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita bisa ngopi-ngopi lagi Pak dengan topik yang lebih dalam di tempat-tempat yang baru karena kita explore terus tempat-tempatnya. Terima kasih sudah mendengarkan kami, sudah nonton kami. Jangan lupa di subscribe ya, Jeda Ngopi Official. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.